Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kali ini adalah tentang rangkuman tentang distribusi probabilitas. Jadi memang distribusi probabilitas itu banyak sekali ya. Nah, dari banyaknya jenis distribusi probabilitas itu, kalian harus tahu ciri-cirinya dan peruntukannya untuk apa. Sehingga nanti ketika kalian menghadapi suatu kasus, kalian bisa tahu bahwa kasus itu membutuhkan distribusi mana. Nah, baru dari situ ketika Anda menentukan distribusi apa yang akan kalian gunakan, baru pelajari lebih dalam dan cari hubungannya dengan distribusi-distribusi yang lainnya. Itu intinya ya. Maka untuk teknik dirgantara, biasanya ada beberapa distribusi yang sering digunakan. Nanti akan kita bahas di sini ya. Ini adalah rangkuman yang saya rangkum dari beberapa buku, dari punya J. Supranto, dan yang terakhir adalah punyanya Warpuli, itu yang sebagai dasar dari statistika untuk teknik gitu ya, khususnya. Nah, yang pertama adalah distribusi probabilitas sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama diskrit dan yang kedua adalah kontinu. Kita sudah bahas bahwa diskrit itu lebih ke data-data yang bisa dicacah ya. Nah, kemudian kalau kontinu itu adalah untuk distribusi data-data yang bersifat interval. Dan biasanya ke pengukuran. Biasanya ada satuannya di sana. Ya, seperti milimeter, detik, seperti itu, kilogram, seperti kalau diskrit itu bisa dicacah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, beberapa jenis distribusi probabilitas di diskrit yang paling sederhana adalah distribusi Bernoulli, karena dia hanya satu kali trial dengan outcome, cirinya adalah outcome-nya adalah sukses atau gagal. Ya. Kemudian yang kedua adalah binomial. Distribusi binomial itu adalah perluasan dari Bernoulli di mana dia melakukan n kali trial. Tetap outcome-nya dua, yaitu sukses atau gagal. Nah, kemudian yang ketiga adalah Poisson. Poisson di sini adalah cirinya peluang suksesnya itu kecil, jumlah eksperimennya sangat besar. Kadang juga dia mendeskripsikan untuk tingkah laku, dan ciri lainnya adalah ada rentang waktu di Poisson. Kemudian, hipergeometri yang keempat, cirinya adalah dia tidak saling bebas. Kenapa tidak saling bebas? Karena ternyata prosesnya adalah tanpa pengembalian, di mana tanpa pengembalian ini membuat peluangnya itu berubah dari satu kasus ke kasus lainnya untuk kejadian yang sama, gitu, karena tidak dikembalikan. Nah, biasanya kadang di bola kalau pengambilan bola warna merah, 3 warna merah, 7 warna biru. Nah, ketika dia tanpa pengembalian, maka ketika 3 warna merah sudah terpilih satu, maka sisanya kan akan jadi 2, tidak lagi menjadi 3. Nah, itu yang mengubah peluang dari warna merah tersebut. Kemudian yang terakhir dari diskrit adalah multinomial. Nah, ini kalau binomial itu ada 2, gampangannya kalau mencari ciri khas. Kalau multi berarti lebih dari 2. Jadi di sini bisa 3, 4, 5, dan seterusnya outcome dari kejadian tersebut gitu ya. Dan kejadiannya sama, yaitu saling lepas. Nah, untuk diskrit memang tidak terlalu banyak aplikasinya karena dia sangat terbatas ya, dengan adanya pencacahan itu kan jadi sangat terbatas. Nah, biasanya yang sering banyak digunakan adalah untuk data-data yang bersifat kontinu, yaitu yang bersifat pengukuran, karena biasanya kita menganalisis dari suatu pengukuran. Nah, distribusi probabilitas kontinu yang paling famous atau paling populer adalah distribusi normal. Kenapa? Karena di sini nanti bentuk kurvanya adalah kurva normal, di mana itu akan bisa memenuhi untuk semua kondisi karena dia sangat mendekati kebenaran. Itu ya. Jadi yang normal lah, semua data kalau normal itu kan bagus. Orang kan kalau normal juga bagus seperti itu. Nah, normal yang lebih spesifik lagi ada namanya normal baku, di mana ini berarti sudah tersandarize, berarti yaitu cirinya adalah minyak 0, variannya 1. Nah, ketika minyak 0 atau variannya 1, luas daerah di bawah kurva atau jumlah peluangnya totalnya adalah 1. Ya, di bentuk normal baku. Dan bentuk kurvanya adalah seperti ini. Kurva normal itulah bentuknya seperti lonceng. Nanti di sini tengah-tengahnya itu adalah minnya. Kalau dia normal baku berarti di sini minnya adalah 0 gitu ya. 0. Variannya itu berarti dari sini ke sini
jumlahnya adalah 1, 0 berarti ini 1, ini 1. Jadi rentangnya, variasinya adalah 1. Nah, ketika dihubungkan dengan binomial distribution atau distribusi binomial, ada caranya, yaitu distribusi binomial itu bisa didekatin dengan normal baku dengan cara transformasi. Jadi kita transformasikan nilai-nilai binomial distribusi ke standar ke distribusi normal baku, yaitu dengan cara mengubahnya seperti ini. X dikurangi NP dibagi akar NPQ. Ya. Nah, di sini normal itu biasanya kita sebut sebagai distribusi Z. Distribusi Z itu berarti distribusi normal seperti itu. Makanya di sini transformasi kita ambil Z-nya berapa. Nah, biasanya proses transformasi ini dilakukan dengan catatan N-nya sangat besar. Tujuannya seperti itu. Untuk perhitungan jumlah binomial dengan N yang sangat besar. Ya, karena perhitungannya akan semakin susah gitu dimasukkan ke rumus-rumus di binomial tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah distribusi gamma dan eksponensial. Nah, distribusi ini sangat berkaitan dan diperlukan untuk perhitungan-perhitungan statistika di teknik dirgantara karena dia berkaitan antara relasinya adalah tentang teori antrian dan teori dan keandalan, atau di mana dia bercerita tentang waktu antar kedatangan ke tempat servis atau waktu kerusakan komponen atau suatu sistem. Nah, di sini yang harus dipahami adalah ternyata distribusi eksponensial itu adalah fungsi khusus atau kejadian khusus dari distribusi gamma di mana syaratnya adalah parameter alfanya sama dengan 1. Makanya di sini dia dihubungkan gamma dan eksponensial. Jadi dia berhubungan. Jika parameter alfanya sama dengan 1, maka dia akan masuk ke distribusi eksponensial. Seperti itu. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang hubungan gamma, eksponensial, dan Poisson. Di buku bahasa Inggris Harpole yang asli, mungkin kamu akan bisa lebih memahami apa maksudnya itu, tapi yaitu kendalanya adalah dia in English. Tapi kadang ketika kalian membeli bahasa Inggris, kalian akan paham maknanya. Ini adalah yang coba saya artikan dari buku tersebut. Di mana kita ngomongin Poisson dulu, mengulangi bahwa Poisson itu adalah kita menghitung banyak kejadian yang spesifik selama periode rentang waktu tertentu. Ya, karena rentang waktu, maka di sini kita biasanya memodelkan tentang waktu-waktu kedatangan, waktu apa gitu ya. Waktu kedatangannya itulah yang menunjukkan tentang kejadian Poisson karena dia spesifik rentangnya. Kemudian nanti aplikasi eksponensial pada waktu kedatangan itu atau waktu untuk kejadian Poisson ya. Itu nanti ada aplikasinya. Jadi waktu kedatangan ini akan ada aplikasi eksponensialnya ya. Tapi di sini syaratnya, cirinya adalah Poisson itu tidak ada memorinya. Ya, jadi artinya has no memory itu adalah kejadiannya dalam periode waktunya tadi itu berturut-turut saling bebas. Ya, nggak ada keterikatannya, jadi benar-benar bebas. Nah, contohnya adalah parameter betanya itu adalah mean time between events, berarti rata-rata waktu antara kejadian-kejadian tersebut, gitu ya. Nah, tapi untuk failure atau kegagalan itu biasanya kita bisa memakai Poisson atau eksponensial. Ya, bisa untuk dua-duanya kalau untuk kegagalan. Nah, jadi ngomongin tentang has no memory, di sini kita lanjutkan tentang apa sih memori itu. Jadi di sini hubungan sifat memoryless dengan efeknya untuk eksponensial. Jadi dijelaskan lagi bahwa aplikasi eksponensial dalam reliability dan umur-umur komponen itu sangat dipengaruhi oleh sifat memoryless. Ya, sifat memoryless itu dia nggak punya memori ya. Jadi distribusi eksponensial kayak ini dia nggak punya memori, maksudnya kejadiannya itu saling bebas dalam periode waktu tertentu itu. Nah, biasanya komponen-komponen elektronika yang umurnya punya distribusi eksponensial yang nggak punya memori itu, rentang waktunya kadang peluangnya sama dengan peluang bersyarat. Jadi distribusi eksponensial di sini itu biasanya lebih cocok digunakan untuk ketika sifat memoryless itu ada atau muncul.
ya. Ketika sifat-sifat bahwa periode waktunya itu berturut-turut dan saling bebas. Nah, tapi ketika periode waktu tertentu dari suatu event, contohnya ini, ketika kegagalan komponen disebabkan oleh keausan bertahap atau lambat oleh penggunaan kita, nah itu berarti gunakanlah Weibull atau gamma, gitu ya. Weibull nanti habis ini kita akan bahas tentang Weibull. Intinya kalau apa namanya tadi ini periode waktunya itu nggak berturut-turut dan tidak saling bebas, ya berketerkaitan gitu kan, bertahap tuh kan berarti umpamanya oke sekarang komponen ini rusak bagian ininya, part ininya, oke ya, masih bisa digunakan mungkin. Terus habis itu ternyata rusak lagi part ininya. Lah part ini itu disebabkan oleh kerusakan ini yang tidak segera diperbaiki seperti itu. Nah, itu kan berarti bertahap keausannya gitu ya. Nah, itu berarti gunakan Weibull seperti itu ya. Secara gambarannya tentang perbedaan eksponensial dan Weibull. Kemudian di sini juga ada penjelasan. Jadi di sini eksponensial, distribusi eksponensial itu mendeskripsikan waktu sampai kejadiannya. Jadi the time until the occurrence, berarti waktu sampai kejadian itu ya. Nah, kemudian the time occurring until a specific number of Poisson ini menjadi waktu terjadinya sampai beberapa kali dari kejadian-kejadian di rentang waktu tersebut itu biasanya dideskripsikan oleh gamma, gitu ya. Nah, itu bedanya eksponensial sama gamma. Kalau eksponensial itu adalah menjelaskan waktu sampai kejadian dari suatu kejadian Poisson atau kejadian yang mempunyai rentang waktu tadi pamannya. Jadi waktu sampai terjadinya waktu kedatangan gitu ya. Kemudian kalau waktu terjadinya sampai ada kejadian beberapa kejadian dari Poisson if dari kejadian waktu kedatangan tadi itu adalah variabel random yang dideskripsikan oleh gamma gitu ya. Jadi waktu kejadian sampai ada beberapa kejadian lagi itu dideskripsikan pakai gamma. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya, nanti biar kelihatan Weibullnya, yaitu di sini sebentar, di sini kita taruh bawah, nanti kita taruh atas ya. Baik, nah yang nomor selanjutnya yaitu chi-square. Chi-square itu adalah distribusi gamma yang khusus. Khusus di mananya? Khusus ketika parameternya adalah alfanya adalah P/2 dan betanya adalah 2. Ketika ada seperti itu berarti kamu pakai distribusi gamma. Ini secara kurva, tapi secara teori atau secara meaning adalah biasanya digunakan di statistical inference, yaitu tentang uji hipotesis atau tentang penaksiran. Nah, di uji hipotesis ini biasanya coba dilakukan di ANOVA, sampling distribution, atau biasanya chi-square adalah di non-parametric statistik. Ya. Nah, selanjutnya nomor 7 adalah distribusi uniform, atau kadang kita ngomongnya karena uniform ini translate-nya ini Inggris dan seragam, kadang bilangnya adalah seragam. Dan kadang dia juga disebut rectangular distribution karena bentuk dari kurvanya adalah persegi. Ini adalah distribusi kontinu yang paling simple dan karena intinya adalah fungsi kepadatannya flat. Jadi umpamanya nih ada suatu fungsi gitu ya. Yang flat dia kan ini di interval tertutup A sampai B. Ini interval A, ini interval B. Nggak tahu ini berapa, nanti ternyata di interval A sampai B itu dia sama-sama flat, namanya dapat 3 gitu. Jadi dia akan sama-sama 3. Jadi di interval A sama B itu dia flat ininya. Makanya dia akan sering disebut sebagai rectangular. Ya, jadi peluangnya akan ada di antara fixed interval. Jadi akan ada di fixed intervalnya udah fix di sini karena dari variabel tersebut dia konstan. Oke, selanjutnya yang ke-8 adalah beta distribution. Distribusi beta ini adalah perluasan dari distribusi seragam, di mana distribusi beta itu adalah distribusi seragam dengan intervalnya adalah 0 sampai 1. Dengan parameternya alfa 1 dan betanya sama dengan 1.
Selanjutnya adalah distribusi log normal. Distribusi log normal di sini itu biasanya digunakan dalam banyak aplikasi, cuman untuk kasus-kasus di mana natural fungsi logaritma natural atau logaritma alami itu ditransformasikan dalam bentuk distribusi normal. Jadi nanti ada kasus-kasus di mana logaritma alami itu adalah transformasi dari distribusi normal. Nah, itu berarti pakai log normal. Nah, terakhir nih, Weibull. Nah, Weibull di sini tadi sempat disinggung ya. Jadi ketika dia ada bentuk eksponensial, di mana dia ada memorinya atau keausannya itu bertahap dan dia ada apa tadi bertahap dan lambat karena ada ada kesalahan, bukan kesalahan sih, rusaknya itu karena memang digunakan dari ada proses penggunaan di sana, maka dia biasanya disarankan untuk memakai Weibull daripada eksponensial. Karena apa? Weibull itu ternyata dia juga membahas tentang reliability, life testing, dan juga time to failure atau lifelength gitu ya. Jadi bisa dibahas itu. Makanya di sini bilang Weibull itu similar with gamma and exponential. Dia akan membahas tentang keandalan, kegagalan pada different dan unpredictable times atau waktu-waktu yang tidak dapat diprediksi. Nah, kenapa dia berhubungan? Ternyata karena kurva Weibull itu sendiri akan sama dengan kurva eksponensial ketika parameternya betanya 1, alfanya juga 1. Nah, disinilah dia letak hubungannya. Tapi ketika betanya lebih besar 1, kurva dari Weibull akan mirip dengan kurva normal, tapi sedikit ada kemiringan di sana. Dan yang paling penting adalah tadi bahwa Weibull itu tidak memerlukan nggak memerlukan lack of memory property itu loh tadi. Kalau eksponensial kan harus no memory ya, karena dia Poisson tadi kan. Jadi nggak ada memori dari kerusakan itu gitu. Tahapan kerusakannya itu nggak diperlukan. Tapi kalau Weibull itu di sana ya. Kalau yang eksponensial tadi itu semuanya kan dari rentang waktu tertentu sampai waktu. Tapi kalau di sini lack of memory property itu nggak. Nah, itu adalah rangkuman sedikit tentang apa sih distribusi probabilitas yang ada dan hubungan antar distribusi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang contoh-contohnya yang mungkin bisa kita lihat dari beberapa contoh soal ya. Kadang sudah dijelaskan di soal untuk memakai distribusi apa. Nah, ketika tidak dijelaskan itu yang akan kita analisis dia memakai distribusi apa. Yang pertama adalah distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson dijelaskan di situ adalah tentang kejadian yang jarang terjadi dan dia lebih ke banyaknya kejadian di antara waktu-waktu kedatangan. Jadi memang dia akan memodelkan time atau waktu. Maka di sini biasanya memang sering berhubungan dengan namanya waktu atau jam. Ya, di sini dibilang adalah contoh distribusi kendaraan yang melalui jalan tol pada jam-jam sibuk. Nah, jam-jam sibuk ini kan jadi waktu kedatangan kan di antara kendaraan tersebut. Nah, ini berarti kita dekatin dengan distribusi Poisson. Kemudian distribusi hipergeometri tadi contohnya adalah dia tidak saling bebas, terikat. Terus karena apa? Dia ada tanpa pengembalian. Ketika tanpa pengembalian, peluangnya akan berubah gitu kan. Nah, di sini berarti ketika kamu menemukan suatu soal di mana dia harus dikerjakan dengan tanpa pengembalian, maka gunakan rumus dari distribusi hipergeometri. Kenapa di sini dia bilang tanpa pengembalian? Silahkan dicek bahwa ketika memilih 5 orang, berarti ini saya kasih kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dari 3 wanita dan 2 laki-laki gitu. Ketika 3 wanita ya pokoknya W1, W2, W3. Ternyata W3 itu sudah terpilih di nomor 1. Maka W3 kan nggak mungkin lagi terpilih di nomor 2 kan. Pasti hanya tinggal pilihan untuk wanita adalah W1 atau W2. Nah, berarti
ini kan di sini akan tanpa pengembalian dan peluangnya juga berubah, gitu kan. Jadi ketika peluang berubah, maka dia pakai hypergeometry. Tinggal dimasukkan aja, makanya dia pakai kombinasi, karena di kombinasi membutuhkan ini ketika dia untuk yang soal-soal. Kemudian distribusi multinomial tadi cirinya adalah multi. Multi kalau binomial cuma 2 outcome, kalau multi berarti lebih dari 2 outcome. Ya, di sini bisa kalian cek bahwa di sini ada 3 outcome, yaitu baik, tidak baik tapi bisa diperbaiki, dan rusak harus dibuang. Berarti kalau seperti ini kalian pakai distribusi multinomial dengan rumus yang sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan ya sesuai dengan soal. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi kontinu. Tadi adalah beberapa contoh untuk distribusi diskrit. Untuk distribusi normal yang paling populer, nah itu biasanya kita akan asumsikan ketika kita menguji, biasanya sering diasumsikan dia berdistribusi normal seperti itu, asumsi standar. Tapi ketika memang dia tertulis di sini berdistribusi normal, maka jelas berarti soal itu berdistribusi normal. Jika tidak ada, maka kita bisa mengasumsikan, tapi kadang tidak bisa juga ya, karena asumsi itu belum tentu dibuktikan, tapi biasanya ada di soal untuk meyakinkan kita bahwa itu benar-benar distribusi normal. Kemudian contoh soal yang chi-square tadi. Chi-square tadi kan mirip kan ya, tapi dia harus ada clue-nya. Jadi di sini adalah menjamin baterai akan tahan rata-rata 3 tahun. Standar deviasinya padahal cuma 1 tahun gitu. Nah, bila 5 baterainya tahan 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan di sini ada 5 ya. Nah, di sini ketika ada derajat kebebasan, nah itu berarti Anda pakai chi-square. Ya, derajat kebebasan itu dari ini, ada 5 kan, ada 5 derajat kebebasan itu biasanya N-1. Ya, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ada derajat kebebasan berarti dia masuk ke chi-square. Distribusi eksponensial biasanya kadang ada di soal langsung. Kalau kita ngomongin langsung begini berarti jelas pakai distribusi eksponensial. Selain itu ciri yang lain adalah daya tahan lampu. Jadi kan kita ngomongin distribusi eksponensial kan untuk umur lampu, life testing gitu-gitu ya. Kerusakan komponen. Nah, berarti itu pakai eksponensial. Ya, nanti tinggal dimasukkan ke rumusnya saja ataupun memakai tabel gitu ya. Nah, distribusi eksponensial itu juga sering digunakan untuk memodelkan waktu. Tadi kan waktu tunggu misalnya, hardware lifetime, umur dari suatu komponen, waktu kegagalan, waktu di antara panggilan telepon, dan lain-lain. Nah, tapi ketika kejadian tersebut itu jarang terjadi, yang berhubungan dengan waktu tapi jarang terjadi, maka pakai Poisson. Kalau waktu antar kejadian, berarti pakai eksponensial. Nah, ini contohnya. Ketika lamanya waktu menelepon, berarti kan waktu antar komponen gitu kan ya. Lama panggilan telepon berarti pakai eksponensial, oke ya. Nah, eksponensial itu cirinya di sini nih, pasti ada rumusnya, ada pangkat berapa. Dan ketika kita ngomongin distribusi kontinu, nah efek dari kontinu itu yang menunjukkan bahwa nanti rumusnya akan berhubungan dengan integral. Karena tadi juga kita ngomongin kontinu itu adalah luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva, berarti kita ngomongnya dengan integral ya. Nah, ini akan berhubungan dengan integral. Selain itu, nah ini akan tergantung ketika di sini sampai tak hingga, ketika ada integral tak hingga, tak hingga itu berarti kita akan berhubungan dengan integral tak wajar gitu ya. Harusnya ini didekatin dengan limit dulu pengerjaannya, prosesnya untuk menghilangkan tak hingga. Nah, selanjutnya adalah distribusi seragam. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa dia adalah berbentuk rectangular karena dia di sini akan flat pada rentang atau pada interval A sampai B tertutup. Contohnya di sini ada interval 2 sampai 5, dia flat di sini. Ya, yang membentuk dia sebagai seragam. Nah,
PDF itulah probability density function. Nah, kalau CDF adalah cumulative density function. Ketika ada kata kumulatif, berarti kan dia akan ditambahkan terus. Maka dari itulah walaupun dia distribusi seragam, probability-nya bentuknya kotak karena dia di sini flat atau konstan, maka tetap dikumulatif dia akan naik. Karena kalau kumulatif kan ini ditambahkan. Ditambah, jadi pasti akan naik. Ya. Nah, biasanya di soal kalau memang sudah ditentukan fungsi sebaran seragam, maka kamu bisa menggunakan rumus untuk distribusi uniform tadi, gitu ya. Nah, di sini juga ada jika calon penumpang sampai pada jam tersebar seragam. Nah, clue-clue seperti ini yang harus kamu perhatikan di soal. Nah, kedatangan menyebar secara seragam. Menyebar antara seragam sampai sini ini berarti akan kita asumsikan dia penyebarannya adalah konstan, gitu ya. Ya. Nah, contoh yang lain di sini ya, nih, software developer bikin something lah ya. Terus ada 3 call arrive every 5 menit. Berarti ada 3 telepon yang masuk setiap 5 menit. Nah, dia di soal bilang assuming a Poisson arrival rate. Berarti kamu pakai distribusi Poisson gitu ya. Nah, kalau yang ini rata-rata perintah dikirimkan adalah 3 perintah per jam. Berarti kan ada waktu di situ. Waktu yang diharapkan antar satu perintah ke perintah lainnya. Waktu antar kedatangan. Berarti dia pakai eksponen siap. Seperti itu ya. Jadi kamu harus teliti di situ maksudnya apa. Kemudian tadi ada sempat kita bahas tentang distribusi gamma. Dia memang tentang teori antrian dan keandalan ya. Nah, distribusi gamma itu adalah bisa diluaskan ke eksponensial. Jadi eksponensial adalah kasus khusus dari distribusi gamma tadi ketika alfanya, parameter alfanya sama dengan 1. Nah, ini contohnya distribusi gamma. Definisinya ya, kalian bisa cek tentang rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah tadi kita belum sempat ya, karena nanti distribusi T-student ini biasanya akan lebih familiar ketika digunakan untuk uji hipotesis ya guys. Uji hipotesis. Nah, cirinya adalah distribusi T dipakai untuk jumlah sampel yang kecil, kurang dari 30 gitu. Jadi nanti kalau jumlah sampelnya kecil, maka kamu pakai distribusi T ya. Nah, biasanya dia ngomongnya uji hipotesis karena apa? Banyak pilihan dari jumlah objek yang diberikan. Ya, misalnya kita mempunyai 2 objek A dan B, kita hanya mungkin melakukan 1 kali pilihan saja, A dan B. Sehingga terpilih A, maka B tidak usah dipilih lagi. Oke, ini berarti untuk menjelaskan ini loh, derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu apa sih? Bilangan N-1 disebut derajat kebebasan. Yang dimaksudkan adalah kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Jadi kayak tadi kan kita ada 5 lampu ya. Jadi sempat soal 5 lampu, maka dari 5 lampu tersebut kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Nah, berarti kan seandainya sudah kepilih 1 lampu, seandainya terpilih A, maka B tidak usah dipilih lagi. Maka derajat kebebasannya adalah 2-1. Kalau udah kepilih 1, maka sisanya yang 1 ini nggak usah dipilih lagi kan. Berarti tinggal berapa yang bisa dipilih? 4. Makanya N-1 berarti 4. Tadi kan dia derajat kebebasannya adalah 4. Nah, untuk merubah distribusi normal menjadi distribusi T, ini sekarang dibalik normalnya mau dibuat ke distribusi T. Bisa. Jadi kita balik transformasinya bisa. Ya. Nah, di sini dia bilangnya, semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal. Makanya di sini ada perubahan dari normal ke T. Kenapa normal ke T? Karena ternyata bisa jadi dia normal tapi ternyata N-nya lebih kecil dari 30, maka dia harus pakai distribusi T. Nah, semakin besarnya eksperimen, sampel, berarti kalau N-nya lebih besar 30, berarti dia akan masuk pakai distribusi normal atau biasanya kita sebut namanya uji Z. Ya.
Nah, ini contoh dari distribusi T. Jadi ada perkiraan awal saham segini. Apakah turun? Nah, berarti kan ada pertanyaan, ada yang harus diuji. Nah, diuji. Nah, yang apa yang diuji? Hipotesisnya. Hipotesisnya kita apa? Apakah turun ataukah naik? Karena bedanya kalau kita ngomongin tentang kemarin distribusi kan biasanya pertanyaannya adalah berapa distribusi ketika umpamanya jumlah yang rusak lebih besar sama dengan 3. Nah, kita akan menghasilkan suatu nilai kan kalau distribusi kemarin. Nah, kalau di distribusi T ini yang dihubungkan dengan uji hipotesis, maka kita akan menguji apakah yang diomongkan dari soal itu benar atau salah. Ya, pakai pengujian ini, makanya nanti akan ada suatu daerah-daerah mana yang diterima dan mana yang ditolak. Akan kita bahas di bab uji hipotesis. Nanti taraf simulasi memang untuk uji hipotesis. Ya. Nah, ini juga sama, harga awalnya tuh segini. Harga berubah nggak sama dengan segini, ya. Nah, itu karena persaingan penumpang nggak turun, diskon. Setelah dikasih diskon 16 jenis tiket, nah definisi apakah penurunan tarif memberikan perbedaan yang nyata, apakah ada perbedaan atau enggak, gitu. Itu tuh berarti dia pakai uji hipotesis, makanya perhitungannya nanti bentuknya seperti ini. Nanti ada uji dua arah, satu arah, kita bahas sih uji hipotesis ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dan bisa memberikan sedikit gambaran ke kalian tentang apa sih distribusi probabilitas yang ada ini dan saya harus menggunakan apa, baru nanti kalian harus lebih memahami di distribusi yang akan kalian gunakan. Pelajari lebih dalam lagi, cari buku-buku yang lain dan kalian bandingkan untuk memberikan pemahaman yang lengkap pada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.